Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini Bunda Ocha Al-Hasan mau berbagi tips ya tentang anak-anak kita, untuk anak-anak kita maksudnya. Hari ini Bunda Ocha mau membahas mengenai sounding. Apa sih sounding itu? Ini sebenarnya saya pernah baca sounding itu. Saya penasaran, sounding itu apa sih? Kok ada kalimat sounding? Oh, ternyata dalam pemahaman saya yang kesehariannya itu, ternyata sounding itu adalah pemberian kata-kata positif tetapi dilakukan di pikiran bawah alam sadar. Nah, ternyata ini itu sering saya lakukan dulu, tapi saya nggak tahu bahasanya itu apa. Ternyata saya baru menemukan ketika saya baca artikel di Facebook. Maaf, saya lupa siapa yang share kemarin. Ya, sudah lama sekali karena ya saya baca-baca. Oh, ternyata yang sering saya lakukan itu namanya sounding. Nah, saya gitu. Nah, yang saya lakukan ketika saya ingin melakukan sesuatu kepada anak saya, ingin merubah sifat anak saya, saya gunakan kalimat-kalimat yang saya lakukan ketika anak saya mau tidur. Ternyata itu sangat bermanfaat sekali. Dan memang kalimat ini bisa merubah sifat-sifat anak saya yang asalnya cengeng, yang asalnya suka nangisan, yang asalnya nggak mau ditinggal sama ibu, harus maunya sama ibu terus setiap hari, maksudnya sama saya ya. Ternyata alhamdulillah sekarang itu bisa ya, anak saya itu saya tinggal kemana itu bisa saya titipkan ke bibi. Dan di sini ada beberapa contoh penggunaan sounding. Ini untuk pertama, membuat anak agar tidur pulas. Itu menunggu saat anak kita sudah mulai terlelap. Kita coba angkat tangannya. Kita angkat, lalu kita taruh lagi ke bawah. Ternyata anak itu masih gelibak atau masih apa, berarti di situ anak-anak belum nyenyak. Nah, di situ tempatnya ibu atau teman-teman semuanya menaruh kalimat-kalimat positif untuk anaknya. Nah, tidur yang pulas ya, tidur yang nyenyak ya. Besok pagi-pagi adik atau sayang harus bangun ya. Yang kedua, mengubah kebiasaan anak termasuk ngenyot, ngempeng, apa itu, suka gigit-gigit jarinya, suka gigit-gigit apa ya. Nah, itu kita juga bisa rubah dengan kalimat-kalimat yang kita masukkan saat anak sudah mulai terlelap, yaitu di bawah alam sadarnya anak-anak. Kita rubah ya, kita ganti. Nah, kalau tangannya dibuat dikenyot saja, digigit-gigit saja, itu akan bahaya. Coba dirubah dengan kita kasih permen ya, atau makanan yang lainnya yang sehat. Oke. Untuk yang ketiga, mengatasi anak rewel. Ini termasuk rewel dalam bentuk apapun yang bisa, karena takut ditinggal mama, ditinggal sekolah sendiri, ditinggal teman-temannya bermain. Di sini biasanya banyak anak-anak yang rewel, nangis, rewel. Nah, ini itu tugasnya Bunda semuanya, teman-teman semuanya, memberikan kalimat-kalimat positif pada anak saat alam bawah sadar anak mulai bisa dipengaruhi. Nah,
kalau sekolah sendiri biar jadi anak hebat, biar bisa jadi anak yang pintar. Oke, yang untuk sekolah. Nah, kalau bermain sama temannya itu harus bermain bersama-sama. Mainannya buat bermain bersama teman-temannya, dibagi, berbagi, ya. Hanya kalimat positif yang Bunda sebenarnya itu bisa. Tapi karena Bunda itu kadang-kadang capek ya, tapi sasarannya ke anak. Padahal anak bukan yang membuat Bunda capek tadi. Gak tahu apa yang membuat Bunda capek itu, enggak. Sebenarnya anak kan nggak tahu. Tapi sasarannya pada anak, ya. Coba buat Bunda belajar untuk membuat kalimat-kalimat yang positif, ya. Yang keempat, mengatasi anak yang tantrum. Nah, ini ada yang tanya, tantrum itu apa? Gini ya, tantrum itu anak-anak yang rewelnya sudah di atas level, nangisnya sudah nggak ketulungan. Maya apa kalau nangis ngantem-ngantem, mukul-mukul benda apapun dipukul-pukul, sampai kadang-kadang ada yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini Bunda harus bisa men-stop, ya. Tapi caranya harus dengan tadi sounding, ya. Kembali lagi ke sounding. Beri arahan pada anak, beri pengertian pada anak dan Bunda, ya. Kalau anaknya memang ada yang mengalami tantrum, tolong untuk Bunda semuanya lakukan cara ini. Ini biasanya yang Bunda Ocha lihat itu kebanyakan kalau anaknya tantrum itu malah dipukul, malah dijewer, dicubit, sehingga anak itu malah lebih kencang nangisnya. Selanjutnya yaitu ini penting ya, bisa untuk mengatasi pola asuh yang berbeda dengan mertua. Biasanya kalau Bunda dengan mertua itu suka berbeda pendapat ya. Kalau maunya kita itu mengasuh anak dengan sesuai dengan zamannya sekarang, tapi kalau orang tua kita atau mertua kita biasanya sukanya mengasuh anak itu dengan polanya zaman dahulu. Nah, ini sangat berbeda kan dengan kita. Nah, itu anak-anak harus dikasih tahu, karena kalau memang kita siangnya kerja, tapi malam pasti kita menyempatkan tidur dengan anak kan, menemani anak tidur dulu ya. Nah, di situ Bunda-bunda bisa memberikan kalimat-kalimat yang positif kepada anaknya. Itu Bunda bisa merubah sendiri, itu Bunda bisa melakukannya sendiri ya. Selanjutnya, mengatasi anak yang terlalu diam. Di sini biasanya teman-teman itu banyak yang suka kalau anaknya itu diam, karena menurutnya kalau anak itu diam, gak pakein pola, gak kebanyakan pola, itu anak yang pintar, anak yang hebat. Padahal sebaliknya ya. Coba perhatikan anak yang tingkahnya banyak, anak yang suka panjat-panjat, anak yang suka naik turun tangga, itu malah anak yang hebat. Nah, cuman harus tetap diarahkan kepada hal-hal yang positif ya. Kalau memang anak masih belum fokus pada pembelajaran, nah coba anak-anak beri coba ya Bunda ya, berikan sesuatu dulu pada anak-anak Bunda. Kalau dia sudah puas dengan bermainnya, insya Allah anak-anak pasti akan mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Ini penting untuk anak yang masih usia dini ya. Selanjutnya, memotivasi anak menjadi lebih percaya diri. Memotivasi anak menjadi lebih percaya diri. Ini juga bisa kita lakukan dengan cara sounding ya. Oke Bunda, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video Ocha Al-Hasan. Semoga tips hari ini bermanfaat untuk Bunda semuanya ya. Ingat ya selalu untuk subscribe, share, dan like video Bunda Ocha Al-Hasan.